Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alvina Damayanti, NIM 070202240063, kelas B1, Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus Rian Jombang, yang mana kasus Rian Jombang berkaitan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung saja, Rian Jombang yang nama aslinya Henny Idam Heniansyah adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal di Indonesia. Kasusnya yang sangat menggemparkan publik karena brutalitas dan jumlah korban yang sangat tinggi. Rian Jombang berasal dari Jombang, Jawa Timur, dan melakukan pembunuhan antara tahun 2006 hingga 2008. Dia dikenal karena membunuh 11 orang dengan modus operandi yang sangat kejam. Rian seringkali menjadikan korbannya sebagai target yang terang, termasuk orang-orang terdekatnya. Rian menggunakan berbagai cara untuk membunuh korban. Dia seringkali membunuh korban dengan cara yang tidak manusiawi, dan kemudian Rian membuang korban tersebut atau jenazah korban di tempat-tempat terpencil. Kasus ini menjadi sorotan media nasional dan internasional karena sifatnya yang mengerikan dan jumlah korban yang banyak. Nah, kasus Rian Jombang juga terungkap pada tanggal 12 Juli tahun 2008 ketika pihak kepolisian berhasil menangkapnya setelah melakukan penyelidikan yang intens. Kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian Rian diadili dan dikenakan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukannya. Kasus ini juga menarik perhatian karena adanya insiden yang mana Rian dipukul oleh penceramah Bahar bin Smith saat berada di penjara. Selanjutnya, kasus Rian Jombang tidak hanya mengguncang masyarakat Indonesia, tetapi juga memicu diskusi tentang keamanan dan perlindungan terhadap individu yang rentan. Pembunuhan berantai ini menjadi salah satu contoh ekstrem dari kejahatan yang dapat terjadi di masyarakat dan menyoroti pentingnya sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif. Kasus Rian Jombang adalah salah satu kasus pembunuhan berantai paling terkenal di Indonesia yang sangat menggemparkan publik, yang mana menunjukkan sisi gelap dari perilaku manusia dengan jumlah korban yang tinggi dan metode pembunuhan yang sangat brutal. Kasus ini juga tetap menjadi peringatan akan dan metode Kasus ini menunjukkan sisi gelap dari perilaku manusia dengan jumlah korban yang sangat tinggi dan metode yang sangat brutal. Kasus ini tetap menjadi peringatan akan potensi kejahatan yang ada di masyarakat. Nah, dalam kasus Rian Jombang ini, yang mana dikenai hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya berdasarkan undang-undang di Indonesia yang merujuk pada tindak pidana berat, kasusnya yang merujuk pada tindakan pidana berat khususnya terkait pembunuhan berencana, yang mana pasal yang diterapkan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana. Pasal 30 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
membunuh atau merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, menurut saya kasus Rian Jombang ini yang mana menurut saya kasus Rian Jombang ini sangat berkaitan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana Rian Jombang harus dikenakan hukuman yang sepadan, yang mana dia telah membunuh banyak orang dengan pembunuhan yang disengaja. Jadi hukum harus adil untuk kasus ini ditangani. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.